Hello movie lovers, welcome back to my channel Frame to Frame. Tetap bersama saya dengan Agus. Dan kali ini kita akan membahas satu film horor dari Indonesia berjudul Iblis Dalam Darah. Di tengah begitu banyaknya film horor Indonesia, tentunya film Iblis Dalam Darah ini ingin menyajikan sesuatu yang berbeda kepada penonton. Jadi kita patut ditunggu ya, ini film seperti apa sih berbedanya? Atau mungkin malah makin biasa aja. Oke, langsung aja kita akan melihat siapa saja para sinias-sinias dari film Iblis Dalam Darah bersama partner kita. Selamat datang kembali di Frame to Frame. Dunia perfilman Indonesia kembali melahirkan film bergenre horor religi berjudul Iblis Dalam Darah. Film yang terinspirasi dari kisah yang diriwayatkan oleh H.R. Imam Bukhari ini berkisah tentang iblis yang mampu merasuki manusia melalui darah. Pihak produksi, Hellrod Films, ternyata menunjuk seorang sutradara yang terbilang baru yakni Yani Sukarya. Bagi sang sutradara, film Iblis Dalam Darah ini bakal menjadi debut perdananya di perfilman nasional. Karena baru, tim Frame to Frame tidak menemukan data histori film yang sudah pernah disutradarai oleh Yani, jadi kita tunggu saja bagaimana kiprahnya di film ini ya. Agar bisa mengangkat cerita yang bagus di film Iblis Dalam Darah, pihak Hellrod Films memilihkan sosok penulis cerita yang terbilang memiliki pengalaman segudang di genre horor. Maka terpilihlah penulis Helvi Kardit untuk menjadi writer utama di Iblis Dalam Darah. Seperti yang sudah kita ketahui, Bang Helvi sapaan akrabnya, merupakan penulis yang sudah pernah berhasil masuk nominasi di Festival Film Bandung bersama film Sang Martir di 2013 lalu. 3 film terakhir yang sudah pernah digawangi oleh Bang Helvi diantaranya film Menjelang Maghrib, Santet, dan Ten The Secret Mission. Apakah sang penulis bisa membuat cerita apik bersama Iblis Dalam Darah? Kita tinggal cek saja ya filmnya. Dalam proses casting pemilihan para aktor dan aktris di film Iblis Dalam Darah, pihak Hellrod Films tidak banyak membawa sineas-sineas yang cukup dikenal. Namun harapannya tetap bisa membawa film ini sukses di pasaran. Sosok aktor utamanya yakni jatuh pada bintang dangdut yakni Rias Randa yang berperan sebagai Dr. Ahmad. Bagi sang aktor, dirinya mengaku tidak semata-mata mencari kesempatan untuk beralih profesi menjadi seorang aktor. Tapi ketika ada tawaran dari Hellrod Films, Rias tidak menolak dan menganggap ini sebagai kesempatan emas. Sineas keduanya yakni seorang aktris muda yang baru naik daun yakni Michelle Yeohan sebagai Haruni. Bagi sang aktris, menjadi bagian dari film Iblis Dalam Darah ini merupakan tantangan luar biasa dan berharap bisa mengingatkan sesama akan pentingnya membaca Al-Quran. Sebelumnya Michelle Yeohan sudah pernah menjadi aktris utama di film Cyanida, After School Horror 2, dan Malam Minggu Miko. Aktris ketiga utama lainnya ialah Cut Ashifa Alar sebagai Hanum. Aktris muda dengan segudang pengalaman berakting film tersebut dipilih agar menambah daftar pemeran yang cukup diwaspadai di film ini. Beberapa film yang sudah pernah dilakoni oleh sang aktris diantaranya film Der Imamku, Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah, dan Laila Majnun. Oke guys, setelah tahu nih ya siapa sutradaranya, siapa penulisnya dan aktor dan aktrisnya, tentu makin banyak yang bertanya-tanya gitu, apakah film ini akan sukses ya, atau mungkin biasa aja, atau bagaimana gitu. Tapi sebelum kita menilai, kita harus tonton dulu filmnya kan. Nah, oke, sebelum kamu tonton, tentu kita akan berbarengan untuk mereact bagaimana trailer dari film Iblis Dalam Darah ini. Oke, let's check it out. Hellrod Films, pihak produksi Iblis Dalam Darah. Wow, tetap rumah ya, rumah yang mengerikan, suasana mencekam. Wah, ini Dr. Ahmad
Haruni. Ini Hanum. Siapa itu? Wow. Menjelang maghrib. Kenalkan Dokter Dr. Ahmad. Dia ahli pengobatan penyakit-penyakit kawin. Ahli. Saya sih bukan dukun atau Emang paranormal. dokter ya emang. Dan juga Saya hanya orang spiritual. biasa Ini yang diberi Hanum, kepercayaan Hanum. Tuhan untuk mengetahui rahasia-rahasia lain dalam Masih kita. terkena Kamu gak akan gangguan buta. iblis. Kakak akan lakuin apa aja buat kamu. Wow. Oh, kayaknya kenal ya. Siapa itu? وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. Aku mati karena memilih mati. Kematianku membawa dendam. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Iblis dalam darah. Siapa itu yang jadi ya? Jadi hantunya ya. Make upnya bagus. Oke. Oh. Jump scare. Oke. Wow. Luar biasa. Oke. Ya, bagus lah, lumayan lah untuk film horor ya, yang ratingnya masih di tengah-tengah. Tonton ya. Oke, wow, luar biasa. Filmnya horornya dapat, tapi nggak tahu menurut kalian ya. Tapi kalau saya pribadi dapat lah kalau horornya. Nggak tahu ceritanya seperti apa ini lengkapnya ya. Oke, lanjut, kita akan membahas apa saja fakta-fakta menarik dari film Iblis Dalam Darah ini bersama partner kita. Ini dia beberapa fakta menarik dari film Iblis Dalam Darah. Fakta pertama yakni berkisah tentang wanita yang kerasukan iblis. Film ini mengisahkan tentang seorang Haruni perempuan berusia 23 tahun yang merasa ada kejanggalan pada dirinya. Haruni merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang menyerang, menggerakkan dirinya dari dalam. Hal itu bahkan membuatnya kerap menyakiti dirinya sendiri. Di sisi lain, seorang dokter muda berkesimpulan bahwa yang dialami Haruni memiliki hubungan dengan sebuah kasus bunuh diri. Investigasi pun dimulai. Bersama temannya yang merupakan seorang polisi, sang dokter berusaha mencari data orang bunuh diri dan berusaha mengusir roh jahat yang bersarang dalam tubuh Haruni. Fakta yang kedua ialah syuting di Gunung Salak. Diketahui film Iblis Dalam Darah mengambil latar lokasi syuting di Gunung Salak. Lokasi terpencil tersebut dimanfaatkan untuk memperlihatkan kondisi ekonomi karakter serta menambah suasana sepi yang mencekam. Fakta ketiga adalah terinspirasi dari hadis. Film Iblis Dalam Darah rupanya terinspirasi dari hadis riwayat HR Imam Bukhari tentang iblis yang merasuki manusia melalui darah. Film yang diproduksi Helvi CH Kardit dan disutradarai Yani Sukarya, ini oleh LSF diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Fakta yang keempat ialah tayang di 6 negara. Film Iblis Dalam Darah bukan cuma tayang di Indonesia. Film ini bakal tayang di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, hingga Vietnam. Dan fakta yang kelima yakni pemeran Haruni selalu minta disiapkan teh hangat. Hampir semua adegan film Iblis Dalam Darah dilakoni Michelle Yeohan dengan teriak seperti orang kesurupan yang sebenarnya. Tenaga Michelle Yeohan banyak terkuras hingga kehilangan suaranya selama syuting film dilakukan. Setiap kali syuting film, Michelle Yeohan yang kini berusia 29 tahun itu selalu minta disiapkan air teh hangat dan obat tenggorokan. Air teh hangat itu diyakini Michelle Yeohan menjaga suaranya tetap stabil dan terjaga baik.
Oke guys, setelah mengetahui fakta-fakta menariknya, tentu akan menjadi referensi bagus buat kamu sebelum nonton di film ini di bioskop ya. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih sudah melihat channel kita hari ini. Tentu jangan lupa like video kita, share ke medsos kamu, tetap berikan komentar terbaik, dan jangan lupa subscribe, oke? Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di channel berikutnya. Dadah.